Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bapak Ibu terkait dengan belajar mandiri untuk pembelajaran mendalam ya bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mengikuti pelatihan ya di asinkronus. Bapak Ibu silahkan nanti bisa dicek ya di LMS-nya bahwasanya Bapak dan Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran mandiri ya di modul 1 pola pikir bertumbuh ya atau PPB Grow Mindset. Ini bisa Bapak Ibu kerjakan setelah Bapak Ibu menyelesaikan pendahuluan ya yang meliputi pengantar, tes awal dan referensi umum. Tandanya itu adalah centang seperti ini ya, centang hijau di tiga-tiganya. Kemudian Bapak Ibu silakan lanjut di belajar mandiri modul 1 ya, pola pikir bertumbuh grow mindset. Silakan diklik saja. Kemudian Bapak Ibu nanti akan masuk di pemahaman modul ya, di modul 1. Bapak Ibu silakan masuk di bacaan bahan bacaan ya. Bapak Ibu silakan di sini nanti Bapak Ibu belajar secara mandiri ya. Bapak Ibu baca, boleh juga di-download ini filenya PDF. Kemudian ada 50 halaman. Ya, Bapak Ibu ini saya akan coba scroll secara singkat ya. Di sini ada judul ya, pola pikir bertumbuh modul umum. Kemudian pengantar dari Bapak Menidaksmen ya. Ada latar belakang, kemudian daftar isi, kemudian konsep pola pikir bertumbuh. Di sini ada 3 ya. Kemudian ada penjelasannya di halaman 8. Kemudian di sini juga ada penjelasan lagi Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu setelah nanti dibaca ya dari halaman 1 sampai halaman terakhir, Bapak Ibu pahami. Kemudian Bapak Ibu lanjut ya di penugasan Bapak Ibu. Nah, di sini ada penugasan. Setelah mempelajari modul secara mandiri, Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan tugas dan mengunggahnya ya setelah dibuat pada tempat yang telah disediakan. Penugasan pertama yaitu merangkum konsep pola pikir bertumbuh ya. Berdasarkan bahan bacaan yang terkait dengan konsep pola pikir bertumbuh pada halaman 1 dan sampai 14, Bapak Ibu berarti di halaman 1 tadi ya, sampai halaman 14 ini berarti. Nah, ini halaman terakhir ya. Prosedur intervensi pola pikir ini halaman 14. Berarti untuk komunitas belajar tidak ya, karena ini halaman 15. Berarti tugas yang pertama tadi adalah halaman 1 sampai halaman 14 ya, terkait dengan pola pikir bertumbuh. Kemudian, buatlah ringkasan atau intisari dari materi yang dianggap esensial dan aplikatif dalam bentuk peta pikiran. Berikut beberapa petunjuk yang bisa digunakan untuk menyusun peta pikiran Bapak Ibu ya. Jadi siapkan selembar kertas A3 dan beberapa buah spidol atau pena berwarna. Tempatkan kertas itu dalam posisi landscape ya atau tidur. Lalu tuliskan konsep pola pikir bertumbuh di tengah-tengah kertas ya sebagai central idea dan tambahkan gambar awan di sekeliling tulisan tersebut Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti dibuat ya. Selanjutnya buatlah beberapa cabang utama di keliling central idea itu ada 4 ya, minimal ada 4 cabang utama. Apa itu PPB, mengapa PPB dibutuhkan, kemudian perbedaan PPB dan PPT ya. PPB itu adalah pola pikir bertumbuh ya, PPB, kemudian PPT itu adalah pola pikir tetap. Dan cara berubah dari PPT ke PPB Bapak Ibu ya ini. Jadi silakan dibuat seperti ini. Catatan ya, sebaiknya setiap cabang utama memiliki warna yang berbeda dari cabang utama lainnya. Kemudian di setiap cabang utama tuliskan informasi yang dianggap esensial atau penting ya, dalam bentuk kategori untuk informasi yang dianggap selevel, misal bahasa, matematika, atau sains. Dalam bentuk hierarki untuk informasi yang dianggap tidak selevel, di mana informasi merupakan penjelasan dari informasi sebelumnya. Misalnya bahasa Indonesia Tata Bahasa. Pola pikir boleh peta pikiran boleh dilengkapi ya dengan gambar atau simbol yang sesuai dengan informasi yang ada agar lebih menarik. Nah, Bapak Ibu, itu adalah penugasan pertama membuat peta pikiran ya. Kemudian yang kedua adalah membuat RPP penerapan pola pikir bertumbuh. Ya, Bapak Ibu silahkan. Jadi penerapan pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam merupakan tujuan utama dari modul ini. Oleh karena itu menyusun RPP akan sangat berguna. Dan kali ini RPP dibuat dalam format peta pikiran agar lebih menarik dan singkat dalam satu halaman. Penyusunan RPP dalam bentuk peta pikiran dimulai dengan central ID-nya itu adalah RPP pola pikir bertumbuh untuk PM ya, seperti yang ditujukan pada gambar di bawah. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya.
Sesuai dengan template RPP yang ada, ya terdapat 4 bagian, yaitu adalah identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Selanjutnya menjadi 4 cabang utama dari peta pikiran. Nah, ini adalah contoh bentuk RPP ya Bapak Ibu dalam bentuk peta pikiran. Ada 4 bagian, identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Selanjutnya, dalam proses untuk mengisi informasi detail RPP, maka setiap cabang utama diisi ya informasinya. Identifikasi nanti apa saja, desain pembelajaran menggunakan apa saja, ya ini langkah-langkah pembelajaran tentunya ya. Kemudian ada pengalaman belajar dan assessment. Bapak Ibu nanti catatan ya, penugasan 1 dan 2 ini bisa digunakan untuk mendapatkan sertifikat ya sebagai International Mind Map Partitional ya dari partisioner dari Inggris dengan cara mengirimkan foto atau hasil scan dari kedua peta pikiran yang telah dibuat via email ke indomindmap@gmail.com. Setelah diperiksa dan bila kedua peta pikiran dianggap telah memenuhi syarat, maka Bapak Ibu bisa mendapat sertifikat ya, International E-Certificate dari email balasan dan resmi menjadi official mind map partitioner. Namun, apabila peta pikiran yang harus direvisi, maka sertifikat akan dikirimkan setelah revisi diterima. Bapak Ibu, ini proses ini tidak membutuhkan biaya alias gratis. Bapak Ibu untuk mengirimkan tugas ya dalam bentuk file PDF ya. Jika ada kertas maka dipotret kemudian dibuat dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada petunjuk pengiriman jawaban. Bapak Ibu klik start assignment ya. Kemudian upload ya filenya, choose file, kemudian klik submit assignment. Bapak Ibu itu ya. Nah, di sini ada tombol ya start assignment-nya. Kemudian Bapak Ibu silahkan upload filenya ya. Di sini pilih filenya Bapak Ibu silahkan ya. Kalau sudah nanti berikan komentar juga mungkin keterangan terkait dengan tugas ya, komunikasi ke fasilitator, kemudian submit assignment. Bapak Ibu itu ya informasi dari saya terkait dengan materi di modul 1 dan tugas dan bagaimana cara pengiriman tugasnya sudah saya jelaskan, semoga berjalan dengan lancar. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.